kami di sini ingin menjelaskan proyek kami yang dimana proyek ini tentang pengambilan keputusan. Yang dimana proyek pengambilan keputusan ini tugas UAS dari mata kuliah Kepemimpinan Manajemen Organisasi. Oke, untuk selengkapnya silakan nonton video ini. Halo teman-teman, kenalkan nih, nama aku Rizky Hamdani, bisa dipanggil Iki. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan nih tentang keputusan. Jadi keputusan adalah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, nah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan lagi pengambilan keputusan nih. Jadi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Tindakan pemilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpin. Dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Dalam setiap organisasi ada bermacam-macam masalah yang dihadapi seperti masalah sederhana dan masalah yang kompleks. Nah, jadi pengambilan keputusan ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Hai guys, saya Arya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pengambilan sebuah keputusan. Jadi pengambilan sebuah keputusan itu dikatakan sebagai suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dalam mengambil satu tindakan yang menurut suatu perhitungan itu merupakan tindakan yang paling cepat. Nah, keputusan itu lahir dari suatu proses yang dimana di dalamnya itu terjadi diskusi yang intensif, saling tukar pikiran dan brainstorming yang mendalam dengan analisis yang tajam. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan itu sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari sebuah pemimpin. Fokus dari pengambilan keputusan itu adalah kemampuan untuk menganalisis suatu situasi dan memperoleh informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan tersebut dapat dituntaskan. Jenis keputusan itu adalah sebuah organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Yang bagaimana sebuah organisasi itu harus dilebatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pada bagian organisasi, mana keputusan tersebut difokuskan dalam pengambilan keputusan memerlukan keberanian karena setiap keputusan itu pasti memiliki risiko. Fungsi mengambil keputusan itu sebagai strategi kepemimpinan yang sangat penting perannya. Keberanian dalam pengambilan keputusan itu bagi organisasi berarti pemimpinnya itu mengetahui cara mencapai tujuan organisasi yang akan memberikan manfaat pada semua anggota organisasi tersebut. Nama saya Abdu Gede Bagus Rizudana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik pengambilan keputusan. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu teknik pengambilan keputusan yang paling sering digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama, brainstorming, yaitu suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, serta pengalaman dari semua peserta berbeda dengan yang lainnya. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik Delphi. Biasanya dilakukan dengan tidak melibatkan orang dalam organisasi sebagai pengambil keputusan, melainkan pihak luar, misalnya sekelompok ahli. Teknik ini dikembangkan pada tahun 1950 untuk memperoleh opini ahli. Objek dari metode ini adalah untuk memperoleh konsensus yang paling reliable dari sebuah ahli. Teknik ini diterapkan di berbagai bidang, misalnya untuk teknologi dan lain sebagainya hal. Yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal. Nah, teknik ini mirip teknik Delphi, namun bedanya para ahli yang terlibat dalam pengambilan keputusan bertemu dengan secara tatap muka. Teknik kelompok nominal adalah salah satu teknik peran serta dalam pengambilan keputusan yang lebih jarang digunakan dibandingkan dengan teknik sumbangan saran. Teknik ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan 14 pandangan dan penilaian perorangan dalam suasana ketidakpastian dan ketidaksepakatan mengenai inti persoalan suatu masalah
lalu mencari jalan penyelesaian yang baik, yang terbaik. Nah, teknik yang terakhir yaitu teknik sinetik. Teknik ini merupakan modifikasi dari teknik brainstorming, melibatkan seorang ahli dalam mengambil keputusan baik dari organisasi sendiri atau orang lain yang bertindak sebagai narasumber. Halo guys, saya Inyaman Ari Parawata dan saya akan menjelaskan sedikit tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga dapat diartikan sebagai seni untuk menentukan suatu pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia dengan memanfaatkan data dan pengetahuan. Nah, data di sini berarti informasi sehingga pengetahuan bisa dari pengetahuan orang lain ataupun pengalaman kita dari masa lalu. Serta alat bantu yang dianggap sesuai dengan menunjang pengambilan keputusan tersebut. Berikut ini merupakan tipe-tipe yang terbesar. Yang pertama adalah program decision atau pengambilan keputusan dengan terprogram. Pengambilan keputusan seperti ini merupakan prosedur khusus yang dikembangkan untuk mengambil masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua adalah non-program decision atau pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Tipe ini pengambilan keputusan seperti ini dapat diterapkan untuk keputusan bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Oke guys, sekian dari video kami. Apabila ingin melihat lebih lengkapnya nih, silakan cek di artikel kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.